Nah, yang mengalami hidup jadi mahasiswa sekitar tahun 2002 itu kan pasti sering mangkal di warnet-warnet dekat kampus ya. Nah, dari situ kita pasti melakukan chat random ya dengan orang-orang waktu itu apa sih namanya? Ya, jadi nggak kelihatan wajahnya. Terus kita tapi bisa bikin juga foto profil kita, entah itu saya sudah lupa apa namanya. Lalu satu kali chat random saya ini chat dengan seseorang ya, terus ya ngobrol-ngobrol, lalu ada ketertarikan. eh, Padahal di masa-masa itu saya belum bisa memutuskan apakah saya ini menikah atau tidak. Karena memang sebelumnya mungkin sudah saya pernah cerita bahwa meskipun saya jadi Islam, saya tertarik untuk menjadi seorang biarawati ya. Jadi kemudian saja random itu seseorang ini insist gitu ya untuk dia mengatakan bahwa dia juga sedang di tingkat akhir mau wisuda di sekolah tinggi milik negara itu di Bandung. Lalu, nah saya tidak tahu dia sebutin sekolah itu yang 4 huruf itu, tapi saya juga masih belum mengerti itu sekolah apa. Yang dia bilang sekolah kedinasan. Nanti kalau lulus jadi pegawai negeri, bla bla bla. Itu saya pun masih belum mengerti itu sekolah apa. Lalu akhirnya minta nomor HP. Waktu itu masih HP Nokia ya, saudara. Jadinya saya masih juga jadi anak kos di Surabaya. Lalu dia ingin maksudnya mencari seorang istri untuk menikah nanti dibawa ke tempat tugasnya di luar Jawa karena dia asalnya dari luar Jawa. Lalu ya sepertinya saya dan dia orang Kristen ya. Nah, bagi saya memang saya dari latar belakang keluarga yang tidak pernah mempermasalahkan suku atau tidak sara gitu ya. Karena keluarga kami juga plural, jadi ya tidak masalah bagi kita. Kita terbiasa interaksi dan saya sebelumnya juga bekerja di sebuah hotel yang juga di radio yang juga menjunjung tinggi hospitality, welcome bagi semua orang ya. Akhirnya oke, lalu kita intinya apa ya? Saya sedikit membuka hati, padahal saya itu orangnya sulit membuka hati saya untuk laki-laki ya. Entah mengapa, karena mungkin saya belum memiliki tujuan hidup itu tadi ya. Akhirnya oke lah ta'aruf ya. Lalu dia datang ke Surabaya, lalu kita berjumpa. Oh iya, dia menjelaskan bla bla bla, lalu dan dia berusaha meyakinkan dan untuk membina hubungan yang lebih lanjut. Nah, saya pun juga disuruh hadir juga waktu dia wisuda. Ya saya orangnya terlalu lugu ya. Oke, terus habis itu karena saya pikiran saya positif. Oh, untuk membina keluarga ya. Terus saya berdoa. Oke, dia selesai, lalu dia wisuda, lalu dia datang ke ibu saya, lalu dia menyatakan maksudnya 2002 itu, kemudian ibu saya ya baik kalau di Islam itu kalau menikah beda agama juga dianggap berzina, jadi ya diserahkan kembali keputusan kepada saya. Baik, akhirnya dia kembali ke tempat asalnya di luar Jawa, lalu saya melanjutkan kuliah saya di tingkat akhir. 2003 saya pertengahan mungkin Juni ya saya juga selesai tapi tanpa sepengetahuan dia juga bilang tidak ada masalah meskipun beda agama, oke. Tapi suatu kali dia bertelepon katanya orang tuanya menyuruh saya pindah agama. Bagi saya itu tidak masalah ya. Tapi saya diam saja dan diam-diam itu saya berdoa ya. Apakah saya ini bagaimana ini masalah ini juga saya harus bagaimana karena papa saya juga sudah meninggal. Kemudian saya berdoa. Itulah permulaan saya mencari Yesus Kristus ya. Kemudian ya itu selama saya kuliah itu saya ambil kitab New Testament itu yang dulu saya ambil dari hotel itu saya pegang jadi pegangan saya untuk saya baca-baca. Kemudian selama
tingkat akhir saya menyelesaikan skripsi saya itu, saya kemana-mana bawa Alkitab itu, dan saya mulai berdoa kepada Yesus Kristus dengan sebisa saya. Intinya saya ini bagaimana ini. Lah itu permulaan saya mencari. Lalu saya datang ke mencari sebuah gereja ya. Kemudian saya menyatakan maksud saya bahwa karena ini ya saya ceritakan karena ada yang ingin menikah dengan saya, dan saya harus masuk Kristen, makanya oke. Lalu saya diajak berdoa untuk pertama kalinya bersama pendeta membuka hati kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat untuk memimpin hidup saya sejak saat itu. Lalu kemudian saya diberikan Alkitab ya. Lalu setelah itu saya melanjutkan aktivitas saya di Surabaya. Saya menyelesaikan skripsi saya, bahkan 2 skripsi saya selesaikan karena ada teman yang meminta saya untuk membantu dia untuk menyelesaikan skripsinya dia. Karena intinya menyerahkan kepada saya, yang penting jadi. Saya tidak paham istilah joki pada waktu itu karena niat saya hanya untuk membantu ya. Kemudian di kampus saya studi literatur, saya di perpustakaan ambil tempat yang sunyi di lantai paling atas, dan memang tempatnya hanya 1-2 mahasiswa saja yang biasanya duduk di atas membaca. Di situ memang tempatnya agak ya gimana gitu ya, tapi saya beranikan untuk ada di sana untuk belajar. Kemudian 2003 itu terus saya juga nyambi bekerja di sebuah lembaga pendidikan. Di waktu itu sekolah yang preschool ya. Kemudian tapi saya saya punya kecenderungan kalau saya tidak yang intinya yang penting mengenal Yesus Kristus ya, menjadi Kristen. Saya juga tidak tahu waktu itu dia Kristen apa. Kemudian saya terbersit untuk datang ke gereja Katolik ya di suatu paroki ya. Kemudian yang bisa saya jangkau ya tempatnya, dan saya sudah familiar dengan lingkungan sekitarnya. Lalu saya menemui, saya bilang niat saya, kemudian saya dimasukkan ke kelompok katekis di gereja Katolik. Saya ikut menghadiri ibadah, maksudnya karena memang bukan orang Katolik, jadi cukup mengetahui ibadahnya waktu itu. Kemudian setelah ibadah itu ada waktu katekis ya. Kemudian saya tidak bicara kepada dia ya, si laki-laki ini, bahwa saya mengikuti katekis. Saya cuma pernah bilang bahwa akhirnya gimana kalau saya masuk Katolik saja gitu. Katanya dia nggak boleh, katanya gitu. Oh ya sudah, baik. Kemudian saya berhenti, mungkin tidak lama saya berhenti katekis. Lalu saya melanjutkan selesai skripsi saya. Saya terus wisuda, kemudian bergumul. Terus masa 2003 itu saya menyeru, mencari Yesus Kristus itu. Dan memang Tuhan menunjukkan kepada saya. Dan saya tidak berdoa apakah dia jodoh saya, Tuhan. Saya tidak berdoa demikian. Saya memang ingin bertemu sama Yesus Kristus. Saya tidak punya saya tidak pernah mendengarkan pengalaman bahwa ada seseorang yang dijumpai oleh Yesus Kristus sebelumnya. Saya cuma ingin, ini bagaimana ini ya tentang hidup saya, karena saya memang tidak punya siapa-siapa untuk diajak berbicara tentang kehidupan saya. Lalu kemudian saya mimpi terus ya, diberi petunjuk hal-hal yang berhubungan dengan ya memang itu dalam mimpi ya, di alam roh. Jadinya saya satu kali ini yang memorable banget, itu saya kayak di satu jalan ya, itu kok sekitarnya itu kayak hutan ya. Kemudian tapi di situ ada jalan itu lurus, tapi di tengah-tengahnya itu seperti ada kayak patung Yesus. Saya tidak pernah punya gambaran sebelumnya, itu putih banget, itu tangannya terbuka. Di pikiran saya itu patung Yesus gitu kan. Lalu sebelum di bundaran itu, di tengah-tengah ada patung Yesus itu ada jalannya, itu jalan yang dimana saya berdiri itu ada 2 cabang jalan, kiri dan kanan. Wah,
ini saya nggak tahu apa maksudnya. Lalu saya selalu saya berjalan ke kiri. Nah, di jalan ke kiri itu saya berusaha telepon. Yang saya berusaha telepon itu telepon kepada ibunya si laki-laki ini. Tetapi ketika waktu itu teleponnya adalah telepon rumahan ya. Tapi kabelnya putus. Nah, itu pertanda apa? Oke, saya abaikan saja. Kemudian saya terus dimimpiin dan mimpi-mimpi itu sebenarnya mengarah kepada bahwa sepertinya saya tidak menikah dengan dia. Gambarannya di dalam mimpi itu bahwa ya saya tidak akan bisa bersatu dengan dia, entah kenapa. Nah, tetapi karena ibu saya sudah tahu dan lingkungan juga sudah tahu ya, jadinya sebagai orang yang sudah cukup dewasa dan okelah tetap mengambil keputusan. Tapi di situ pergumulan saya tetap diarahkan kepada Yesus Kristus. Saya disembuhkan, saya berjumpa dengan Yesus Kristus. Yang pertama itu juga disalami dengan mungkin yang duduk melingkar itu adalah murid-murid Kristus yang menyembuhkan saya. Saya dipanggil duduk di antara mereka di lantai. Kemudian saya bermimpi lagi, ya ditunjukkan Yesus berjalan di jalan yang lurus itu. Saya pernah buat videonya. Nah, dan banyak lagi hal-hal yang mungkin yang tidak masuk akal, hal yang tidak pernah saya jumpai di dunia nyata. Itu ternyata di kemudian hari saya akan jumpai figur-figur orang itu di pulau itu ya, di luar Jawa itu. Jadi saya berjumpa dengan Yesus, bergumul mencari Yesus itu tahun 2003 pada saat umur saya 30 tahun. Nah, ini di video ini saya buat, saya mau mengatakan bagi siapapun, jadi tidak ada kata terlambat. Ketika saya, itu tadi latar belakang saya yang menjadi trigger saya, tapi ingat bukan tujuannya untuk terbukti jawaban dari pergumulan saya, mimpi-mimpi saya, kok saya tidak bisa, sepertinya saya tidak bisa menikah ya dengan dia. Tetapi kami lanjutkan untuk pernikahan, dan itu banyak sekali tanda-tanda yang Tuhan izinkan saya mengetahuinya bahwa memang itu tidak akan baik-baik saja. Ternyata memang benar. Jadi begini, saya mau bilang bahwa kalau misalnya ada kasus yang sama seperti saya, carilah Yesus Kristus terlebih dahulu ya, karena Tuhan Yesus Kristuslah yang akan membackup kita, yang akan menjaga, melindungi kita, mengcover kita dalam setiap masalah yang akan kita hadapi. Dalam hal yang sama, kasus yang sama dengan saya ini, bahkan hal yang paling buruk, bahkan saya mau dibunuh orang, hal yang buruk terjadi dalam hidup saya dimaki-maki, saya tidak tahu apa salah saya dikatain kambing. Saya baru tahu bahwa Anda tahu sendirilah mengapa saya dikatain kambing oleh keluarganya, oleh iparnya. Dan saya juga diberi tunjuk bahwa lewat mimpi tentunya pribadi-pribadi yang di dalam keluarganya dia itu seperti apa. Itu ya, Tuhan memang tahu apa yang harus dilakukan untuk kita, bagaimana kamu harus bersikap untuk kita, dan terus Tuhan memberikan petunjuk bagi saya dan sampai banyak sekali, banyak peristiwa-peristiwa terjadi yang Tuhan Tuhan beritahu kepada saya sebelum hal-hal semuanya buruk ya itu terjadi dalam hidup saya. Jadi saya mau katakan tidak ada yang terlambat bagi Anda, umur berapapun Anda, bagaimana saat Tuhan memanggil Anda itu dalam keadaan seperti apa, bagaimana Anda, umur berapa Anda, dalam keadaan suka maupun duka, itu Tuhan Yesus Kristus memang ada di surga dan di bumi, dan sekarang ini pun Tuhan Yesus Kristus bisa melawat siapapun, bisa datang kepada siapapun untuk melepaskan seseorang itu dari segala ikatan-ikatan dunia. Dan Tuhan Yesus datang kepada kita, memanggil kita untuk menyelamatkan kita, untuk memberitahu kita bahwa kita bukan bagian dari dunia ini, kita bukan milik dunia ini, meskipun kita tinggal di dunia ini, tapi kita milik kerajaan Allah hanya melalui Yesus Kristus. Puji Tuhan, semoga ini memberikan inspirasi, memberikan semangat bagi Anda yang sedang bergumul, dan Yesus Kristus adalah satu-satunya jawaban penolong hidup semua manusia. Amin.